kita harus menjaga nasab suci baginda Nabi besar Muhammad SAW yang sudah disalahgunakan oleh kaum Ba'alawi untuk dahir, bahkan sampai untuk mencari apem gratis. Nah, ini fakta. Kami bertemu dengan salah satu kiai di Malang yang ada si Habib itu minta santrinya kalau nggak dikasih maka katanya enggak akan dikasih syafaat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ini aja ini takwilnya orang bodoh. Siapa itu novel terus katanya agama ini berasal dari negeri. Oh iya benar. Irhasab baginda Nabi besar ini, Nabi besar baginda Nabi besar Muhammad SAW jangan dibandingkan dengan negeri kita. Memang iya. Oleh karena itu siapapun yang berbohong atas nama mimpi itu berbohong atas nama sejarah. Saya dulu mendengar langsung dari saya Sayyid Muhammad bin Arabi Al-Maliki Al-Hasan ketika beliau mengajar dan ditanya bagaimana kalau kita mimpi meriwayatkan hadis. Biasa perjuangan tesis. Nah di sini udah lengkap. Beliau Musdunit dari Piungan, Jogja. Ini yang mengawal bagian kitab yang menyantik seperti Buyatul Mustaqsidin, di mana di dalamnya disebutkan Asubiyah. Wa'adu salafina al-ba'alawi hujjatu wa gafabiyim limani jadi wa'asubiyah. Jadi bahaya itu. Jadi seolah-olah ba'alawi itu adalah hujjah bagi umat Islam. Tidak ada hujjah itu. Hujjah itu nas. Katanya Nabi hujjah itu adalah empat. An-nas minal Qur'an wa nas minal hadis wa ijma' wal qiyas. Itu bagi imam kita mazhab Syafi'i. Empat hujjah itu. Nah, ini saya bingung. Dan di sebelahnya kayak Ghalib Syahuri, ini yang viral. Kayak Ghalib Syahuri, beliau sebagai peneliti nasab yang sekelas sekali Imaduddin Ismail Al-Tani, bahkan bersaing dengan dia. Jadi kalau urusan nasab beliau kata-kata kayak Ghalib. Ya alhamdulillah, kita kumpul di sini untuk kita menyatukan tekad dan dalam kajian-kajian ilmu nasab dan juga kajian-kajian tentang khurafat. Kalau kita bicara masalah nasab, ini sebenarnya sudah selesai. Secara aulamiyah, secara global, kita punya dalil yang sangat komprehensif bahwa nasab Ba'alawi ini batal dalam segala lini, baik secara kajian kaidah-kaidah ilmu nasab, kajian ilmu sejarah, filolog, juga kajian geologi yang terdapat dalam darah sudah membuktikan bahwa nasab Ba'alawi ini sudah batal. Namun yang harus kita tekankan lagi, ini ada khurafat yang mana di dalamnya terdapat dhalalah yang sangat jelas seperti mengaku anallah. Ada yang dikatakan dalam syariah, kalau berkata ada Habib Ahmad itu dianggap karamah yang meremas-remas susunya orang, lalu di sana dikatakan wal hikmah, masa manuhiyah itu ada yang dilabel hikmah. Nah ini nanti bertentangan dengan nas innallaha la ya'muru bil fahsya. Tidak mungkin Allah ini memberikan suatu kemuliaan yang namanya kepada walinya dengan al-fahsya. Tidak mungkin. Ya.
begitu. Nah, ini terus kayak Lukman itu Sunan Bonang. Kayak Lukman, dan ini kayak Minal Bukhari. Dulu yang sangat menggemparkan Madura wabil khusus Pamekasan karena gerakannya untuk mengundang Kiai Imad ke Madura, kayak Minal Bukhari, untuk memberi pencerahan kepada seluruh penduduk masyarakat Madura, wabil khusus kepada para kiai dan para lora agar mau dan bersama-sama untuk membuka mata hati kita untuk memandang tesis ini, bukan hanya dengan pandangan mata, akan tetapi dengan pandangan hati yang jernih, bahwa di situ ada kebenaran yang selama ini belum terungkap. Beliau adalah pejuangnya, tapi sayangnya gagal, belum ditakdir sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan nanti akan kembali bergerak untuk mencerdaskan anak bangsa, khusus masyarakat Madura. Nah, di sini ini Kiai Mun'im Soleh ini harus berhadapan dengan Lutfi bin Yahya Pekalongan karena urusan kuburan. Jadi ini tugas untuk kuburan-kuburan yang dipalsukan atau kuburan-kuburan yang dibeanawikan. Kita semangat untuk membongkar kuburan-kuburan yang dipalsukan oleh belagu-belagu itu. Sudah dapat berapa? Sudah ada 3. Oh, jelaskan. Jadi kita sebagai warga negara yang baik, sebagai muslim yang baik, kita jangan pernah takut dalam menghadapi kelompok-kelompok yang merupakan kelompok Ba'lawi itu yang senantiasa merubah sejarah dan merubah patilasan-patilasan para aulia yang diba'lawikan oleh kelompok-kelompok mereka. Kita jangan pernah takut di siang bolong. Kita harus tegas, kita harus terus berjuang, jangan pernah mundur di tengah perjuangan. Semangat untuk menghadapi perusakan Ba'lawi. Itu sebelahnya keamanan Beiri ya, Beiri. Terus di sebelahnya Kiai Sekuji. Ini toko keamanan. Ini keamanan. Ini bagian keamanan dari PWI, dan beliau adalah salah satu anggota PWI yang selalu setia memantau dan menjaga anggota PWI di Pamekasan, khususnya umumnya di Madura. Semangat. Ini bagian lapangan. Bagian lapangan. Siap tempur walaupun menghadapi apa saja demi kebenaran, siap bersatu demi Indonesia cerdas. Begitu, terima kasih. Nah, Kang Junik kata-kata ini karena orangnya lemas lembut, ya, tapi walaupun lemas lembut ototnya Hanyutkan. Ya, terima kasih. Yang jelas satu hal yang perlu kita ketahui, kadangkala kita itu dibenturkan dengan sesama pribumi. Padahal ini adalah yang dikaji benar-benar ilmiah, bukan cuma sekedar mohon maaf halu semata. Jadi secara pribadi kami pun, walaupun para guru kami pun bukan tidak menghormati, tidak, tetapi di sini adalah kajian yang memang ilmiah, bahkan sudah disampaikan tadi secara data dan sejarah dan yang lain-lain sudah terbukti. Jadi kami harapkan khusus untuk kedepannya agar kita benar-benar cerdas dan jangan sampai mohon maaf dari kehaluan lagi. Terima kasih. Baik teman-teman, beberapa hari ini ada suara beredar dari kelompok kiping-kiping dan kurcaci-kurcaci pembela Nasabana itu yang diviralkan, dipindah-pindah itu, katanya jangan mengurusi urusan orang lain. Itu di TikTok sudah viral. Jangan mengurusi urusan orang lain karena itu bagian dari dosa besar. Dari dulu yang sering mengurusi orang lain itu adalah Ba'alawi.
membatalkan nasabnya Wali Songo, terus membatalkan nasabnya para kiai yang main sweeping sana sini dengan berdalih amar ma'ruf nahi mungkar, main bongkar, main bakar. Itu adalah gerakan harokah imamiyah yang ingin menguasai negeri yang kita cintai. Ini yang pertama. Terus yang kedua, kita jangan sampai tertipu, teman. Katanya urusan nasab ini gak usah diurus. Padahal kalau bicara amar ma'ruf nahi mungkar, nasab bagian dari dosa besar. Kenapa saya bilang seperti itu? Al-Quran sudah jelas, hukum di abaihim huwa aqsatu indallah. Nah, ini satu. Yang kedua, man idda'a ila ghairi abi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abi fal jannatu alaihi haram. Jadi yang artinya barang siapa yang mengakui bukan bapaknya, bapak atau bapaknya orang lain, sedangkan dia sudah tahu kalau itu bukan bapaknya, maka surga itu haram baginya. Ini besar-besar, tapi tanpa hak, karena surga sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kalau memang Ba'alawi itu yang selama ini teriak-teriak amar ma'ruf nahi mungkar, ini kemungkaran. Kenapa kalau kemungkaran dirinya itu kok ditutup-tutupi? Kan begitu. Jadi memang kita harus menjaga nasab suci baginda Nabi besar Muhammad SAW yang sudah disalahgunakan oleh kaum Ba'alawi untuk dahir, bahkan sampai untuk mencari apem gratis. Nah, ini fakta. Kami bertemu dengan salah satu kiai di Malang yang ada si Habib itu minta santrinya kalau nggak dikasih maka katanya nggak akan dikasih syafaat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Atas nama syafaat baginda Nabi, dia itu mencari apem gratis. Tapi untungnya si kiai itu tegas. Saya tidak mencari syafaat baginda melalui Anda, akan tetapi saya mencari syafaat baginda itu melalui guru-guru saya dan leluhur-leluhur saya. Akhirnya si Habib itu pulang tanpa mendapat apa-apa. Nah, jadi ini yang menjadi dasar asas kami bergerak dan berbuat untuk membela yang benar, dan ini yang menjadi penyemangat bagi kami karena syafaat baginda sudah disalahgunakan oleh mereka, dan nama besar baginda, nama besar Ahlul Bait juga disalahgunakan oleh mereka. Jadi kenapa kok sekarang para kiai, para gus, para lora bersuara di TikTok, di YouTube? Nah, ini tujuannya membela kebenaran. Tidak ada toleransi bagi kita untuk siapapun yang menghancurkan kebenaran. Baik, ingat, di gerakan Ba'alawi itu bukan cuma gerakan spiritual atau menyalahgunakan nama besar baginda Nabi besar, bukan cuma itu. Di Ba'alawi ini ada manipulasi. Nah, yang perlu kita hati-hati. Manipulasi itu adalah perilaku orang Yahudi. Kalau bahasa Arabnya itu tahrif. Manipulasi, penyelewengan tafsir Al-Quran, penyelewengan arti hadis, dan bahkan penyelewengan hadis dengan membuat hadis-hadis palsu. Jadi oleh karena ini kita merasa bertanggung jawab untuk membela itu sesuai dengan sabda baginda, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfauna an. Saya artikan dulu biar tidak salah paham. Jadi akan dibawa ilmu ini untuk membela agama dalam setiap generasi, akan dibawa oleh para alim yang adil. Kenapa di sini kok disebutkan adil? Mutudu. Ada orang alim yang tidak adil. Seperti apa bentuknya orang alim tidak adil? Dia tahu, tapi kalau yang salah itu kekasihnya atau junjungannya atau mitranya, maka dia diam. Karena ini temannya, karena dianggap junjungannya. Walaupun sudah mengaku Allah, menganjurkan nyemak-nyemak payudara di jalan, terus mengaku intip atau
besar. Qadiyah dalam kitab Asy-Syifa itu sudah menegaskan barang siapa yang mengaku mi'raj dan mengaku mujalasan bersama Allah dan mukalamah berbicara dengan Allah, itu adalah kafir jelas. Kita bukan kelompok takfir, jangan salah paham. Tapi ini qadiyah yang menegaskan seperti itu. Dan Yai Hasyim Asy'ari juga dalam konotasinya menegaskan sesuai apa yang disampaikan oleh qadiyah. Jadi ini sudah hujjah dari ulama terdahulu dan ulama kontemporer. Jadi khulafah wa salaf ini sudah kuat sebenarnya. Tapi bagian kiai yang merasa tidak enak, merasa canggung karena ini yang melakukan ba'alau yang sudah dianggap sadar atau dianggap ahlul bait, akhirnya diam. Nah ini tidak adil, walaupun adil ini tidak adil. Makanya dalam sabda baginda yang saya sampaikan tentang ilmu ini akan dibawa dan dipelihara dan dijaga oleh orang-orang alim yang adil, yang tidak tebang pilih di dalam menegaskan hukum agama. Yang taunaan mereka akan menghalau dan menjaga dan melarang apa? Yang pertama, 3 hal ini disampaikan dalam hadis. Yang pertama, tahrif al-ghalib, manipulasi, penipuan, penyelewengan dari orang-orang yang berlebihan di dalam beragama, seperti Ba'alas, berlebihan di dalam beragama, asobiyah, dan tahkiriyah, menghina para ulama, mufadalah, membanding-bandingkan para ulama. Kemarin itu kan ada katanya saya keluar dari manhaj guru saya. Selama ini Ba'alawi membanding-bandingkan para ulama. Dan itu bukan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, akan tetapi itu adalah mazhab Syiah Imamiyah Ismailiyah As-Sab'iyah. Sini teman-teman, tahrif al-ghalib. Negara Yahudi hancur, negara Nasrani hancur, itu karena ada mereka tokoh-tokohnya itu membiarkan manipulasi agama itu sesuai dengan hawa nafsunya. Ini yang pertama. Yang kedua, ta'wil al-jahili, takwilnya orang bodoh. Siapa itu novel Al-Idrus katanya agama ini berasal dari mimpi. Oh iya, benar. Irhasad baginda Nabi besar ini, Nabi besar baginda Nabi besar Muhammad SAW jangan dibandingkan dengan mimpi kita. Memang iya. Oleh karena itu siapapun yang berbohong atas nama mimpi itu berbohong atas nama Allah. Memang benar. Wahyu itu berawal dari mimpi, tapi bukan setiap mimpi. Saya dulu mendengar langsung dari guru saya, Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasan, ketika beliau mengajar dan ditanya, bagaimana kalau kita mimpi, meriwayatkan hadis langsung dari baginda melalui mimpi? Apakah itu hadis yang melalui mimpi itu bisa dibuat hujah? Oh tidak bisa, kalau bertentangan dengan agama, kalau bertentangan dengan Al-Quran, kalau bertentangan dengan hadis. Kalau tidak bertentangan, ini bukan dibuat hujah, tapi nanti apa? Dikiaskan.